Halo sahabat tambang, selamat sore, salam jumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini kami akan membahas tentang PP Undang-Undang Minerba. Sudah sejauh mana sih pembahasannya? Sebagaimana kita ketahui, pada bulan Mei lalu DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Ketika itu pemerintah menargetkan dalam waktu 6 bulan 3 PP akan diselesaikannya. Tapi sampai sekarang kita belum mengetahui sudah sejauh mana pembahasannya. 2 pekan lalu dalam acara Mining Talk yang diadakan oleh Majalah Tambang, staf khusus Menteri SDM Profesor Irwandi Arief sempat menyampaikan update terkait dengan perkembangan pembahasan dari PP Undang-Undang Minerba. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk Undang-Undang Minerba itu nanti akan diterbitkan 3 PP. Yang pertama adalah PP tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kedua, PP tentang wilayah pertambangan. Dan ketiga, PP tentang pembinaan dan pengawasan serta reklamasi dan pasca tambang. Dari update yang disampaikan oleh Prof. Irwandi, dari ketiga PP tersebut, PP tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral dan batu bara yang paling cepat atau yang kemajuannya sudah signifikan. Bahkan disampaikan bahwa PP ini akan diterbitkan dalam beberapa waktu ke depan. Sementara 2 PP lainnya masih dalam pembahasan internal. Di satu sisi mungkin kita memaklumi lamanya pembahasan tentang terkait dengan PP ini, karena lebih baik lama tapi pembahasannya menyeluruh dan melibatkan, dibahas juga semua aspek yang ada di dalamnya, sehingga PP ini juga bisa aktual dan juga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan industri untuk satu jangka waktu yang cukup panjang. Artinya tidak perlu juga diburu-buru, dikejar-kejar untuk cepat menyelesaikannya, karena kita ingat pengalaman di PP Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam rentang waktu 9 tahun, PP itu mengalami perubahan sampai 5 kali, bahkan hampir ke-6 ketika hendak membahas soal perpanjangan PKP 2B, tapi kemudian rencana revisi PP yang ke-6 itu tidak jadi dilaksanakan. Karena setiap perubahan regulasi terkait dengan pertambangan tentu akan membawa dampak pada industri ini. Padahal industri ini dikenal sebagai industri yang padat modal dan padat karya, sehingga butuh kepastian hukum. Semakin sering aturan berubah, semakin tidak ada kepastian di sana. Meski kadang ada yang bilang bahwa perubahan dari setiap regulasi itu harus dilakukan untuk menjawab kebutuhan industri saat itu. Dalam sosialisasi terkait dengan PP beberapa waktu lalu yang dihadiri oleh asosiasi dan juga beberapa stakeholder pertambangan, disebutkan bahwa PP, khusus PP 1 itu memang urgen untuk diterbitkan. Ada beberapa alasan yang disampaikan ketika itu. Pertama, terkait dengan adanya PKP 2B yang akan berakhir masa kontrak atau perjanjian, sehingga butuh aturan teknis terkait hal ini. Meski di undang-undang sudah disebutkan bahwa untuk perusahaan kontrak karya dan PKP 2B sudah diberi jaminan untuk diperpanjang 10 tahun dengan opsi tambahan 10 tahun.
namun dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Makanya ketika itu pemerintah menargetkan PP yang pertama ini bisa terbit pada Oktober. Tapi ternyata sampai PT Arutmin Indonesia diperpanjang, PP ini belum diterbitkan. Alasan lainnya terkait dengan moratorium izin perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan ketentuan pasal 137C dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Padahal proyek-proyek pembangunan berskala nasional itu memerlukan pasokan material terutama mineral yang perizinannya tidak dapat diterbitkan jika peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini belum diterbitkan. Hal ketiga atau alasan ketiga adalah moratorium perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara juga memberi dampak terhentinya pelayanan publik di bidang pertambangan, termasuk terkait dengan kegiatan usaha pertambangan batuan skala kecil yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kita akan coba masuk ke PP yang pertama yang akan terbit dalam beberapa waktu ke depan ini, yakni PP tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dalam sosialisasi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu itu, PP kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara ini nantinya akan terdiri atas 24 bab, 207 pasal yang merupakan penggabungan dari 5 PP. Dari 5 PP yang sudah direvisi sebelumnya, PP terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dan juga PP yang akan diterbitkan ini nanti adalah aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Baik sahabat tambang sekalian, di PP tentang kegiatan usaha pertambangan minerba ini ada sekitar 20 substansi pokok, mulai dari rencana pengolahan mineral dan batu bara, perizinan berusaha di bidang pertambangan, kemudian pemindah tanganan IUPK, pengalihan saham IUPK, permohonan wilayah di luar WIUP dan WIUPK, dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara, perpanjangan tahapan kegiatan eksplorasi, pemanfaatan batuan dan dalam WIUP, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian, surat izin penambangan batuan, izin pengangkutan dan penjualan, usaha jasa pertambangan, perluasan dan penciutan WIUP dan WIUPK, divestasi saham, penyelesaian hak atas tanah, peningkatan nilai tambah, penjualan mineral dan batu bara, keadaan tertentu dan ketentuan peralihan. Juga ada aturan terkait dengan izin usaha pertambangan rakyat. Cukup banyak dan mungkin cukup banyak substansi yang ada di dalam itu. Dan mungkin kita akan coba menguraikan di kesempatan ini hanya satu. Kita akan fokus pada IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian. Di sana disebutkan bahwa pertama, pemegang kontrak karya atau PKP 2B sebelum mengajukan permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak harus menyampaikan rencana pengembangan seluruh wilayah yang paling sedikit memuat satu, jumlah dan lokasi sumber daya dan atau cadangan yang diperuntukkan untuk kegiatan penambangan sampai dengan masa perpanjangan, rencana kegiatan operasi produksi selama masa perpanjangan, rencana pengolahan lingkungan termasuk reklamasi dan pasca tambang, rencana investasi dan pembiayaan, juga rencana pemanfaatan wilayah di dalam WIUPK yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan dan atau yang diperlukan untuk menjamin terpenuhinya aspek lingkungan dan keselamatan pertambangan. Kemudian terkait dengan rencana pengembangan dan pemanfaatan batu bara paling sedikit memuat jumlah dan lokasi sumber daya dan atau cadangan yang diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan batu bara, kesesuaian antara kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan
yang dapat diterapkan dan spesifikasi batu bara yang diproduksi. Lalu kemudian jenis dan teknologi pengembangan dan atau pemanfaatan yang diterapkan. Lalu yang berikutnya jenis produk akhir pengembangan dan atau pemanfaatan batu bara sesuai dengan teknologi yang dipilih serta potensi pasar terutama dalam negeri. Dan lalu ada juga jadwal kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan batu bara sampai dengan masa beroperasi berakhir. Nilai investasi dan sumber pembiayaan diperlukan, juga skema bisnis pelaksanaan kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan batu bara. Pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi untuk komoditas tambang batu bara wajib melaksanakan kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan batu bara dalam negeri dan wajib mengacu pada rencana pengembangan dan atau pemanfaatan yang telah disetujui oleh Menteri. Untuk kegiatan pengembangan, PP ini menyebut beberapa skema yang diberikan, mulai dari pembuatan kokas, pencairan batu bara, gasifikasi batu bara, termasuk di dalamnya underground coal gasification. Sementara untuk pemanfaatan batu bara itu terkait dengan pembangunan PLTU oleh perusahaan tambang, yakni PLTU Mulut Tambang yang digunakan untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat di sekitar. Nah, ini terakhir ini terkait dengan pemanfaatan batu bara melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Menjadi pertanyaan adalah, apakah batu bara yang dipasok ke PLTU ini nanti juga akan dikenakan insentif royalti 0%, atau batu bara yang dikenakan royalti ini hanya untuk pengembangan, mulai dari kokas, pencairan batu bara, atau gasifikasi batu bara. Sementara PLTU, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 3 itu tidak masuk dalam kegiatan hilirisasi, kelompok kegiatan hilirisasi batu bara. Mungkin ini diharapkan juga ada ketegasan atau ada pernyataan yang cukup resmi dalam undang-undang ini, sehingga tidak menimbulkan multitafsir nanti. Oh, kalau semua batu bara termasuk untuk PLTU dikenakan royalti 0%, itu juga tentu akan berimbas pada pendapatan negara, dan juga mungkin nanti akan menimbulkan satu perdebatan di publik lagi terkait dengan hal ini, karena royalti 0% untuk hilirisasi batu bara saja sudah ramai diperbincangkan karena terancam akan mengurangi pendapatan negara dari sisi royalti. Kita berharap bahwa dalam beberapa waktu ke depan ini PP ini sudah dirilis, diterbitkan, dan kita bisa mengetahui kira-kira apa-apa saja yang nanti akan secara rinci diulas di sana. Akhirnya, terima kasih banyak untuk perhatian dan kesediaan Bapak Ibu sekalian mendengar ulasan ini. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan sekali lagi kami harapkan dukungan Bapak Ibu sekalian untuk channel Tambang TV dengan like, komen, share, supaya kami lebih bersemangat lagi untuk mengisi konten-konten Tambang TV ini dengan informasi-informasi yang terkait dengan sektor pertambangan, mineral dan batu bara, dan juga sektor energi lainnya. Salam sehat untuk kita semua. Selalu stay healthy dan stay safe. Selamat sore.